Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menyampaikan wawancara dengan Ibu selaku pengawas TK di sekolah kami. Ada beberapa identifikasi masalah yang kami ambil di sekolah kami. Apakah Ibu bersedia untuk membantu kami? Insya Allah. Terima kasih Ibu. Iya, insya Allah. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ada identifikasi masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama seperti ini Bu, bagaimana pendapat Bunda terkait dengan identifikasi masalah kurangnya minatnya anak terhadap pembelajaran di kelas? Penyebabnya mungkin seperti apa, kemudian solusinya dari Bunda? Iya, kurangnya minat terhadap pembelajaran di kelas itu yang pertama, guru kurang menerapkan pembelajaran kontekstual sehingga anak-anak itu seperti tidak mengalami langsung begitu. Jadi ini anak-anak kayak kurang minat gitu. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan memang anak-anak kurang minat waktu itu gitu. Jadi memang yang pertama juga guru harus memilih materi ya secara variatif lah, secara variatif. Itu saja saya rasa yang ini. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian berikutnya Ibu, bagaimana pendapat dari Ibu terkait dengan identifikasi kurangnya minat anak untuk membaca buku bercerita Ibu? Gitu, iya. Yang pertama itu kurangnya minat anak dalam prabaca ya. Itu yang pertama adalah kurangnya ketersediaan buku-buku yang ada di sekolah. Kebanyakan sekolah-sekolah tidak ada yang namanya pojok baca. Itu. Kemudian yang kedua, guru ini kurang menerapkan pembelajaran cerita. Jadi anak-anak itu tidak ada keinginan, wah biasanya kalau bu guru cerita kan, waduh bu guru cerita asik gitu. Akhirnya dengan bu guru bercerita, apa ya yang diceritakan bu guru? Di buku ada nggak? Nah itu guru kurang menerapkan metode bercerita. Itu dan solusinya Bu? Solusinya memang sekolah harus memiliki pojok baca. Itu iya. Satu-satunya. Kemudian guru menerapkan pembelajaran yang sering bercerita sehingga menimbulkan motivasi anak untuk melihat yang diceritakan bu guru apa di buku mana ya gitu. Itu saja. Ya, baik. Kemudian ada lagi Bunda, bagaimana tanggapan Ibu terkait identifikasi masalah kemampuan anak yang sulit mengenal konsep bilangan? Konsep bilangan. Iya. Jadi yang pertama memang penyebabnya guru itu kurang menerapkan pembelajaran kontekstual. Kemudian kurangnya latihan anak-anak untuk mengucapkan kata yang berkaitan dengan lambang bilangan. Jadi kurang. Jadi itu harus dilatih terus gitu. Latihan misalnya melompat dengan sambil berhitung 1, 2, 3. Nah itu merupakan satu latihan itu. Baik. Kemudian ada lagi Bunda, berikanlah tanggapan kemudian penyebab dan solusinya mengapa anak menulis itu selalu terbalik gitu. Yang pertama penyebabnya memang anak kurangnya latihan motorik halus. Itu satu, anak kurangnya latihan motorik halus. Makanya untuk pembelajaran yang paling tepat memang yang pertama adalah pembelajaran kontekstual. Tetapi pembelajaran diferensiasi itu juga harus dilakukan karena
dia tidak bisa menulis, kurang motorik halus, atau dia memang potensinya yang kurang, atau mungkin berkebutuhan khusus juga gitu. Jadi itu perlu digali kembali gitu. Kemudian solusinya, Bu? Ya, solusinya yang jelas ya harus lebih banyak memberikan latihan-latihan untuk motorik halusnya itu, kemudian menerapkan pembelajaran kontekstual, juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik. Itu solusinya. Ini lagi ada, Bun. Bagaimana tanggapan Bunda terkait identifikasi masalah anak yang cenderung hanya kepada salah satu guru yang benar-benar dia kenal? Dia kenal, ya. Jadi dengan yang lain tidak maunya hanya dengan ibu guru yang itu dan itu, seperti itu. Yang pertama, memang sekolah ini memiliki program yang programnya itu memang bagus. Guru itu adalah misalnya rolling, misalnya semester ini guru ini, semester besok mungkin guru lain, atau 1 tahun berikut boleh. Jadi tidak yang kelompok B terus, yang kelompok A terus. Nah, itu variasi. Terus yang kedua, adanya ini ya, satu ruang untuk perkenalan guru dengan siswa. Iya. Kemudian itu bagus dilaksanakan ketika berkumpul di semacam aula yang besar. Bu guru secara bergantian bercerita. Jadi dengan bercerita ini akhirnya guru tersebut itu memperkenalkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa oh guruku lo cuman ini, tidak gitu. Jadi itu dulu Bunda pernah saya lakukan waktu dulu saya masih mengajar di Persit. Di Persit itu TK Persit dulu seperti itu programnya. Jadi setiap hari, misalnya hari Jumat, hari Sabtu itu pagi itu bercerita di aula begitu, Bunda. Itu solusinya. Di aula itu bercerita mulai dari kelompok bermain, kelompok A, kelompok B, jadi satu cerita. Nah, itu cerita yang bu guru berganti-ganti itu yang cerita gitu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ini, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait identifikasi masalah kurangnya komunikasi orang tua dengan guru? Gitu. Itu penyebabnya. Yang pertama, orang tua itu sibuk, jadi tidak memberi ruang guru untuk komunikasi, nggak memberi waktu guru untuk komunikasi. Setiap mau ditelepon, oh Bu aku sibuk gitu, aduh saya sibuk Bu, saya sibuk. Nah itu. Yang kedua, guru tersebut tidak membuat program untuk komunikasi secara intensif. Jadi guru tersebut hanya menghubungi orang tua ketika anak ada masalah. Padahal tidak harusnya. Harusnya guru tersebut memprogramkan. Mungkin 1 bulan sekali saya harus komunikasi dengan orang tua ini. Pokoknya 1 bulan sekali. Guru harus membuat program komunikasi secara intensif. Gitu. Baik. Gitu. Selanjutnya ada lagi, Bu. Bunda berikanlah tanggapan mengapa pembelajaran pendekatan kelas itu yang berpusat kepada anak itu belum maksimal. Yang pertama, pendekatan kelas itu kan bersifat klasikal. Jadi yang jelas ketika kita melakukan pendekatan kelas itu kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal diferensiasi. Jadi kalau pendekatan kelas ini karena
itu secara klasikal gitu, pendekatan kelas. Jadi ketika bunda-bunda melaksanakan pembelajaran kontekstual ya memang sesuai peminatan anak. Jadi bukan lagi klasikal gitu. Jadi anak didorong untuk melakukan memang yang sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat gitu. Tetapi ketika anak tidak melakukan, cobalah kita dorong dengan berbagai hal kegiatan yang memang anak diminati anak. Nah, kita berusaha memberikan seperti itu sesuai juga dengan potensi yang dimiliki anak, karakteristik yang memang anak-anak miliki. Masih ada lagi nih Bu. Bagaimana pendapat Bunda terkait guru yang belum sepenuhnya menggunakan pembelajaran hot di kelas? Jadi yang pertama itu penyebabnya satu, memang guru itu belum tahu yang dinamakan pembelajaran hot karena memang tidak pernah ada pelatihan. Jadi memang kurangnya ada pelatihan kompetensi guru. Terus yang kedua, guru itu sudah merasa di zona nyaman. Jadi tidak ingin membuat perubahan, aku ingin belajar secara mandiri, nggak ada. Jadi guru ini cenderung pasif, tidak mau belajar secara mandiri. Itu penyebabnya. Terus yang ketiga, saya rasa yang ketiga ini itu adanya masukan-masukan dari kepala sekolah. Jadi ketika kepala sekolah ada guru untuk kunjungan kelas, bagaimana guru mengajar, mungkin supervisi apa, itu kasihlah masukan-masukan itu. Jadi bagaimana sih pembelajaran hot gitu. Jadi ketika Bunda sebagai kepala sekolah mensupervisi, ya di situ ada masukan-masukan itu, gunakan masukan-masukan itu. Baik. Ini masih ada lagi yang terakhir Bunda. Bagaimana pendapat Bunda terkait identifikasi masalah kurangnya motivasi guru belajar tentang IT, Bunda? IT. Iya. Yang pertama memang satu, guru tersebut memang ada keinginan untuk belajar secara mandiri. Sekarang kan sudah ada di akun belajar ID itu. Jadi kurangnya guru untuk membuat satu perubahan pada diri sendiri, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, memang perangkat teknologi yang dimiliki sekolah betul-betul tidak memadai. Jadi bagaimana guru mau belajar sedangkan laptop saja tidak punya gitu. Itu juga membuat kurangnya. Kemudian yang ketiga itu memang dinas terkait itu harus ya mengadakan pelatihan-pelatihan digital lah itu. Ya itu ya kalau tapi memang yang lebih pokok itu dari diri sendiri harus ada dulu. Minat ya Ibu ya. Minat dari diri sendiri itu harus ada. Ketika itu ya nanti menyusullah yang lain-lain. Baik, terima kasih Ibu. Pada hari ini Bunda sudah banyak memberikan tanggapan-tanggapan tentang identifikasi masalah yang kami hadapi di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang Bunda berikan solusi bisa nanti bermanfaat untuk di sekolah kami. Ya, mudah-mudahan nanti dengan bekerja sama dengan orang sharingnya tua, kayaknya asik ya, ini, sharing. ya mudah-mudahan nanti dengan bekerja sama dengan orang tua murid, ya mudah-mudahan nanti semua bisa diselesaikan terkait dengan termasuk kurangnya perangkat IT apa tadi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Mungkin Ibu terima kasih, mungkin seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.